Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Sudah ketemu semua. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi akan saya ulang yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Wahyu ini sudah kaya pengetahuan, kaya perkataan dan yang lainnya pada ayat yang kelima. Tetapi mari kita bersama-sama mengapa apa yang dicita-citakan oleh Ibu Wahyu ini bisa tercapai, bukan karena kekuatannya, bukan karena kepandaiannya. Karena yang namanya pandai sekarang itu bisa, teman saya itu akan ngisi, ini contoh, ini akan mengisi seminar profesor. Sore itu mau ngisi, sekarang ini tinggal berapa? 2 atau 3 jam pada waktu. Sudah kena stroke. Yang mestinya ngisi seminar pada jam itu, temponya 2 jam sudah stroke. Artinya kepandaian dan kekuatan tidak menjamin kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi mari bersama-sama kita akan melihat ayat ini. Ibu Wahyu bisa menyelesaikan semuanya kaya pengetahuan ini karena kasih karunia Allah yang senantiasa ada di dalam Ibu Wahyu dan keluarga. Ini harus kita pahami dulu supaya nanti setelah kita itu mendapatkan sesuatu yang dicapai di dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatannya sekali lagi, tetapi kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang sekarang ini kita peringati kebangkitannya, yang bisa semua itu tercapai. Sekarang jenjang pendidikan. Di dalam ayat yang kelima ini jelas sekali bahwa kaya itu bermacam-macam. Tapi yang terakhir dikatakan cukup jelas adalah segala macam pengetahuan. Kalau yang namanya gelar doktor itu sudah segala macam pengetahuan. Karena sudah tingkat yang tinggi. Tetapi mari kita melihat bersama-sama bagaimana kasih Tuhan setelah Ibu Wahyu dan keluarga dengan jerih payahnya luar biasa. Yang namanya Bebel itu kalau tidak pas masuk kuliah hadir. Yang namanya kegiatan wilayah kalau pas tidak ada barengan juga ada. Artinya kehidupan itu memang diwujud nyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa bisa dirasakan di dalam kehidupannya. Ini tidak mudah karena banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah berpendidikan tinggi itu terus nomor loro Gusti Allah, nomor telu Gusti Allah, sing penting pendidikan tinggi terus menjangkau segala yang diperlukan, dibutuhkan tercapai. Kalau itu yang terjadi dan apa yang saya sampaikan tadi sudah tingkat tinggi yang mestinya akan ngisi jabatan itu untuk diberikan orang lain, Tuhan yang tidak mengizinkan sudah hanya tempo detik. Tetapi mari kita bersama-sama pada saat ini nanti untuk Ibu Wahyu kalau sudah pulang bersama keluarga, yang penting adalah semua yang dicapai itu karena kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan yang terbaik. Ini harus kita pahami dulu. Dan Ibu Wahyu itu luar biasa. Meskipun kuliah di UGM dan mencari S3-nya,
tetapi masih sempat. Karena saya melihat Ibu Wahyu ini tidak hanya ilmu pengetahuan secara umum, tapi Alkitab. Masih juga mengikuti kegiatan-kegiatan untuk ber-PI. Ya, saya tahu karena apa yang disampaikan Ibu Wahyu itu pas dengan yang seringkali disampaikan di dalam kegiatan PI Pak Wahyadi juga. Artinya segala kegiatan-kegiatan, segala aktivitas tidak melupakan yang memberikan kasih karunia. Jadi kalau yang namanya secara umum ini tadi penuh dengan ilmu pengetahuan, kaya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga kaya tentang firman Allah. Dan ini dilakukan oleh Ibu Wahyu. Dan ini juga tidak mudah. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, satu hal kunci yang kedua adalah ketekunan dan ketaatan bisa membagi waktu antara ini waktu untuk menuntut ilmu dan waktu untuk Tuhan. Yang diutamakan adalah Tuhan dulu, ilmunya nanti nomor loro. Kalau yang diutamakan ilmunya dulu, Tuhannya nomor loro iso kuwale. Wis sinau sedina. Wis diwangi poso ya. Pokoknya belajar sehari, lupa Tuhannya nomor 2, iki iso ra iso apa-apa. Saya yakin kalau itu. Karena ilmu pengetahuan yang sudah didapat, kayak itu karena hanya kasih karunia Tuhan. Kalau yang memberikan kasih itu di nomor loro, itu jadi itu, gak jadi, saya yakin itu. Karena luar biasanya Tuhan. Tetapi untuk Ibu Wahyu luar biasa. Mengutamakan Tuhan Allah artinya setiap saat melakukan segala kegiatan, setiap kali, setiap saat Tuhan Allahnya itu di nomor 1. Ndonga dulu gitu. Udah mau kenapa pokoknya wis sing penting ini tadi mau wisuda Pak Alfian metu telat do durung ngatus keluarganya belum mandi wah sudah. Enggak masalah karena itu enggak penting. Yang penting itu adalah nanti sampai di sana wisuda saudara-saudaranya datang semua. Tetapi yang penting itu yang memberikan kasih karunia Tuhan Allah itu senantiasa ada. Gitu. Karena kesibukannya sampai ini tadi ya telat itu Pak Alfian baru datang meninggalan mesti ya macet tuh ya rame. Jadi itu tidak masalah. Yang menjadikan kita itu kuat, Ibu Wahyu menjadi kuat sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, ini sebentar kalau di sini tuh mesti listriknya mati. Mana itu ya terus lilin nih. Nih suarane. Yang penting suarane. Mana ya tempat lilin? Yuk. Air kulkas nih. Ini yuk. Ini center yuk. Di sini yuk. Di lemari ini yuk. Artinya adalah aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sing penting tur ya sulit tur ya gampang itu mengucap syukur jane. Itu nek ngomong kok saiki ngono segala mengucap syukur dalam segala hal. Itu ketoke ya mudah. Ane umpama nanti ada masalah yang namanya mengucap syukur di dalam segala hal. Ini urusannya yang mengucap syukur yang bersangkutan dengan Tuhan Allah. Gampang dan tidaknya tergantung kita. Ibu Wahyu saya salut karena pada waktu ikut CTA itu saya ya terkesan itu. Terkesan pada Bu Wahyu. Ya ming batin kawan. Waktu yang sudah dihitung pada waktu itu dipres waktunya. Terus saya nanya itu nek majelis entuk melu ora nek ra entuk melu aku wis didaftarke. Arep saya rendet dadi majelis melu CTAC apa mah? Oh ndak apa-apa. Yang penting ikut saja. Saya kan dengan Bu Wahyu ini anu. Jadi ya ora penak iki. Wis karo panitiane sudah seperti itu. Yang saya menjadikan kuat Bu Wahyu itu apapun nanti Pak. Yang penting itu kita itu mendalami firman dan ikut CTA itu hanya untuk memeriahkan. Terus masalah
kedudukan terutama yang wilayah 10 itu kebetulan bapaknya saya yang maju karena dengan Bu Wahyu dengan anaknya. Karena di situ tidak disebut harus suami istri anak, yang penting kalau bapak ibu anak. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang terpenting dimanapun ditempatkan, dimanapun berada adalah yang penting itu untuk kemuliaan Tuhan yang sudah memberikan karunia. Ini yang penting, kuncinya itu. Terus kalau sudah menjalani segala apapun yang dijalani dilakukan, itu ya harus kepenak. Kepepet ora menang ora masalah, itu nek cetak. Terus nek menang ya ora masalah. Wong ya rada apal itu. Jadi terus ya mung wis doa lumrah-lumrahke itu. Sing melu sing gawene maca. Ndak seperti itu. Yang namanya untuk Tuhan Allah itu apapun yang kita lakukan itu kita nolke dulu, yang penting gue kemuliaan Allah. Kalau sudah seperti itu, dapatnya apa itu ya kepenak. Ini yang dilakukan Ibu Wahyu. Lalu yang kedua, dasar yang didapat adalah selain mengucap syukur, apa yang dilakukan setiap saat, apa yang dilakukan setiap melangkah. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kasih karunia terus mempermudah. Yang namanya golek dokter itu yang tenang. Itu nek ora doa sik mengko terus profesor sing mau nilai itu jane wis bener iso mindundar itu. Ini kepethuk ini iso profesor lunga. Tetapi kalau kembali dipermudah oleh Tuhan Allah karena setiap saat melangkah itu minta pertolongan Tuhan melalui doanya. Jangan dikira mudah itu. Halo? Itu kalau menurut kekuatannya sendiri, menurut kepandaiannya terus nyepeleke Gusti Allah. Tidak demikian yang terjadi. Karena kalau yang namanya nanti di nomor 2 kan, wis siap-siap yang mau ketemu nanti bisa pergi. Dan itu bisa tertunda. Satu saja tidak jadi itu bisa tertunda secara keseluruhan. Ini adalah bentuk ucapan syukur yang dilakukan Ibu Wahyu pada saat ini. Sekaligus nanti kalau sudah selesai kembali ke Palangkaraya dengan Bapak dan keluarga, sekali lagi untuk kita dapat mengingat bahwa yang dilakukan oleh Ibu Wahyu bisa untuk kita semua menjadi contoh. Hanya pasti beda-beda, nek sing nanti SD dengan SMP, sing nang SMP dengan SMA. Tetapi yang harus diingat adalah apapun wujudnya, yang penting itu penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, karunia Allah. Itu yang penting. Jadi wis dadi saya sudah mencapai selesai dan selesai S3 doktor selesai. Ini karena saya gini-gini. Ini saya tidak jamin nanti bisa baik. Yang sudah nanti kalau sudah seperti itu melupakan Tuhan, yang terjadi adalah tidak. Tetapi dimanapun berada kalau namanya kasih karunia Tuhan yang diutamakan kepenak. Saya percaya nanti di Palangkaraya bersama Pak Alfian ilmunya Bu Wahyu jelas dipakai. Sama itu sing dokter kalau gitu. Itu pertama. Yang kedua ilmu kalau yang dari sini dari Gajah Mada itu sudah nilai plus. Ini harus kita pahami, bukan itu yang penting, tetapi penyertaan Tuhan Allah yang senantiasa ada di dalam Ibu Wahyu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dan saudara yang dikasih Tuhan, mengingatkan kembali apa adanya kita hidup itu sudah kok. Wis rasah werna-werna. Kalau mengingat ayat ini, kaya pengetahuan, kaya perkataan, dan kaya yang diharapkan dari kita sendiri, itu adalah kuncinya satu. Orang mau apa-apa, apalagi kita semua ini sing dicek apa nih. Di dalam Tuhan itu apapun yang terjadi, kita itu yang Rasul Paulus saja menganggap dirinya sampah. Kalau bersama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian dan untuk kita semua, ayat ini dapat menguatkan kita, terutama di dalam langkah hidup kita. Segala yang kita tuju, segala yang kita akan programkan, segala yang kita rencanakan, kalau yang pendidikan seperti itu, tetapi selain itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersumber satu, seperti ayat yang ke-4.
karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah yang penting, karena kalau sudah seperti itu, ya itu tadi, yang namanya kegiatan dur-duran saja, udah Adi Yuswa juara nih sini. Nah, sing nom-nom ya belum juing, pokoknya ya mantap, orang ya orang. Tapi nek Adi Yuswa itu mantap. Artinya yang memberikan kekuatan, yang memberikan kita bisa damai, yang memberikan kita bisa bersama-sama seperti ini adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu yang saya sampaikan, terutama untuk keluarga Pak Alfian, dan ini banyak sekali karena ibu ada, lalu Pak Dini ada, anaknya juga ada, terus komplit. Jadi yang datang di sini pelengkap, meskipun tadi itu tidak semuanya bisa melihat wisudanya Ibu Wati, tetapi itu tidak penting karena yang terpenting adalah ya, sudah direncanakan selesai dan keluarga bersyukur pada malam hari ini, pada sore hari ini, dan untuk keberangkatan besok ke Palangkaraya dan untuk persiapan-persiapan yang akan pulang Ibu Wahyu, sekaligus saja saya mewakili dari warga wilayah 10 mengucapkan ya, selamat dan selamat jalan nanti, tapi terus hubungan kita melalui itu yang namanya sekarang alat sudah mutakhir, tidak masalah, meskipun tidak ketemu langsung Pak Alfian itu, tetapi kita bisa rasakan bahwa persaudaraan itu tetap ada. Untuk itu nanti kami mohon doanya khusus untuk ini Bapak Wajah Didi Santoso, dan untuk doa-doa yang lainnya seperti untuk warga wilayah dan juga yang akan ada kegiatan-kegiatan di wilayah nanti Pak Dirjen Pengelola. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan pada Pak Pasyadi Didi Santoso doa secara khusus untuk Ibu Wahyu dan keluarga, sekaligus keberangkatan hari apa, Bu? Hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Ibu, kami semuanya kami berangkat hari Minggu jam 11. Tanggal 2. 11. Tanggal 26 ya. Semuanya. Terus nanti doa yang wilayah Pak Poniman. Silakan, ada yang perlu didoakan enggak? Sama. Oh. Ujian terus pagi yang sakit nambahkan. Sudah lulus dulu sama S3 juga. Iya. Sudah Oktober sudah. Oke, Allah Yang medis. Nah, besok. Tidak ada sambalnya ya. Yang pantas soalnya 7 kali. Sorry. Nih. Tapi tidak percaya aku punya sambal banyak ya. Buayu. Kalau terpercaya saya punya sambal banyak. Malah lain sambal banyak ya. Sambal lombok. Kemarin buat itu saya tuh kerja bakti saya. Ini bawa apa yang dibilang Pak Ipo ya? Bawa. Nila. Merah. Buahnya enggak makan. Bisa makan. Mari Pak. Ya, monggo. Buahnya dia aja dia. Saudara nanti paling belakang ngabisin semua. Kamu udah makan belum saya? Apren. Apren bisa Nanti. tinggal di mana Mbak? Di Kalimantan kami. Di Banjarmasin di mana? Enggak di Lamandau. dekat Pangkalan Bun. Udah berapa hari sih? Dari hari Rebu kemarin. Cabenya tapi panjangnya sama. Iya, kita makan gitu ya. Jadi bingung ya cabenya mana? Ada. Rumah sakit mana? Kalau nyari cabenya sama. Yang suaminya di mana? Di Panti Rati. Untuk di Solo selama 1 minggu lebih, terus 10 hari kalau nggak salah. Terus dikasih obatnya cuma senam. Terapi senam, bilangnya harus senam aja. Karena hasil jadinya dari berapa tahun.
Sini nak, duduk sini nak. ke sini. Duduk kemarin pulang hari pesawatnya delay.